Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 5. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya dan ia akan menjadi anakku. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, saat Allah menghapus air mata kita, duka cita memberi jalan bagi kidung yang kekal. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Gema Surga, Kisah Inspiratif, Datanglah ke Surga. Demikian bunyi sebuah iklan yang menampilkan gambar pantai putih berpasir, air berwarna biru kehijauan, dan pohon palem yang melambai-lambai. Kita seakan-akan diberikan pandangan sekilas dari Taman Eden yang ditemukan kembali.
Belum lama ini, saya dan istri pergi ke Kepulauan Bahama. Batu-batu karang yang menakjubkan memiliki kecantikan yang unik. Namun, bagi kami suasana itu tidak seperti surga. Ada sesuatu yang hilang. Lalu pada hari Minggu, kami menemukan apa yang kami cari. Kami menghadiri sebuah gereja yang kebaktiannya berbeda dari gereja lainnya. Kebaktian itu berlangsung selama 3 jam, tetapi penuh dengan penyembahan yang bersemangat, dengan aksen Bahama yang indah. Sang pendeta dan jemaatnya bergantian mengutip kitab suci di sepanjang khotbah. Iman saya dan istri saya diteguhkan saat meninggalkan kebaktian tersebut. Saya diingatkan akan kesaksian Wahyu tentang paduan suara masa depan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Wahyu 14 ayat 3. Suatu hari nanti, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Hari itu akan menjadi hari yang penuh sukacita. Penyembahan kita di sini hanyalah pendahuluan kebaktian pujian yang besar di masa depan, saat kita berdiri di hadirat Allah. Akan tetapi, saat kita bergabung dengan orang lain dalam penyembahan yang bersemangat, kita akan merasakan gema surga di bumi ini. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Wahyu 21 ayat 1-8 berkata, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Sebuah acara di National Geographic bertajuk Airplane Crash Investigation menjadi tontonan rutin saya belakangan ini. Acara ini penyeludupan penyebab kecelakaan pesawat terbang. Beberapa hari yang lalu dalam sebuah episodenya, sebuah pesawat mengalami kecelakaan karena pintu bagasi yang tidak terkunci dengan baik dan menyebabkan sebuah pesawat jatuh. Tidak semua kecelakaan yang berakhir tragis. Kadang ada beberapa pesawat yang selamat kembali ke darat. Biasanya yang ditanyakan kepada mereka yang selamat adalah, apa yang Anda pikirkan ketika Anda merasa memasuki menit-menit akhir dalam hidup Anda? Dari sini banyak cerita yang berkembang. Mari kita ambil pertanyaan ini dan kita berpakaian ada diri kita sendiri. Apa yang akan Anda lakukan di hari terakhir dalam hidup Anda? Persiapan apa saja yang akan Anda lakukan kalau besok adalah hari terakhir dalam hidup Anda? Apakah Anda akan melakukan sesuatu yang spesial yang belum pernah Anda lakukan? Apakah Anda akan memikirkan terima kasih kepada orang-orang yang Anda sayangi? Apakah ada hal yang berbeda yang harus Anda lakukan dalam menghadapi hari terakhir Anda? Fransiskus dari Assisi mengatakan bahwa kalau Kristus datang dan dunia berakhir, Dia tidak akan melakukan hal yang berbeda dari yang biasanya Dia lakukan setiap hari, yaitu menata kebunnya. Kali ini kita berbicara mengenai kematian karena kita sering takut dalam menghadapi kematian. Kita merasa tidak siap dalam menghadapi kematian. Kabari baiknya, hari ini kita akan mendengarkan pesan yang bisa membuat kematian menjadi hal yang tidak begitu buruk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam liturgi gereja, hari ini adalah minggu tutup tahun gerejawi di mana kalender gerejawi yang baru akan dimulai minggu depan dengan masa Advent. Minggu Advent sendiri adalah masa penantian kita akan Kristus dan kita jalani dalam 4 hari minggu yang tiap minggunya memberi 4 simbol berbeda: hope, fight, joy, dan love. Di masa penutupan kalender gereja seperti ini, maka kita juga melakukan apa yang biasanya kita lakukan di akhir tahun,
yaitu mewujudkan kita sebagai jemaat sepanjang tahun yang sudah lewat. Dalam tradisi gereja, minggu ini adalah masa kita mengadakan peringatan bagi mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Ini adalah masa mengingat dan berefleksi agar apa yang telah terjadi bisa kita syukuri dan jadikan pelajaran untuk ke depan. Renungan kita kali ini diambil dari kitab Wahyu yang mengingatkan kita bahwa Allah menjadikan segala sesuatu yang baru. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes ketika dia ditahan di Pulau Patmos oleh pemerintah Roma yang tidak suka menyebarkan berita mengenai Yesus. Yohanes ditahan sendirian di pulau itu dan Allah berbicara kepadanya sehingga dia menulis kitab Wahyu ini. Wahyu pasal 21 dan 22 adalah bagian yang menggambarkan surga secara deskriptif. Bahkan mulai ayat 11 Yohanes menggambarkan surga itu sebagai sebuah tempat yang luar biasa. Temboknya terbuat dari permata, kotanya dari emas, dasar tembok menghiasi permata, dan gerbangnya terbuat dari dair permata. Namun di balik semua gambaran mengenai bentuk fisik surga itu, Yohanes terlebih dahulu menggambarkan suasana yang akan kita rasakan di dalamnya. Pertama, Yohanes melihat bahwa suatu ketika akan ada langit dan bumi yang baru, di mana laut tidak ada lagi. Pada akhirnya tidak akan ada pemisah antara Yohanes dan manusia yang lain karena laut yang dipisahkan pulaunya ditahan sudah tidak ada lagi. Di sana tidak akan ada air mata, tidak ada perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, yang haus akan selalu dipuaskan karena Allah menjadikan segala sesuatu yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh sebuah hal yang menarik bahwa Yohanes melihat air mata perkabungan adalah sesuatu yang mendukakan manusia. Yohanes melihat kematian sebagai sebuah peristiwa yang signifikan sehingga dia melihat suasana yang penting di surga adalah ketika kita tidak lagi terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi melalui kematian. Pada akhirnya nanti, kematian tidak akan mampu memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah sebuah janji yang menenangkan kita yang berpisah sementara dengan mereka yang telah pulang kepada Allah. Ketika kita mengingat orang-orang yang kita kasihi yang telah menyelibkan kita, kita juga diingatkan akan janji Allah dalam Wahyu 21 ini. Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes 14 ayat 1-2, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jika demikian, kematian tidaklah begitu buruk, kita tidak usah lagi menjadi takut atas kematian. Kita diingatkan bahwa ada kehidupan abadi yang menunggu kita apabila kita percaya dan menerima kabar baik yang disampaikan Kristus. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita siap menghadapi kematian? Kita tidak selalu siap karena kita merasa masih banyak hal yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa gembira menyambutnya karena antara surga dan dunia kita ada laut yang terpisah. Laut yang juga memisahkan Yohanes dari teman-temannya. Laut itu menggambarkan dosa. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, yaitu segala dosamu."
Tetapi hari ini Allah berkata bahwa Dia membuat segala sesuatu dan menyiapkan rumah yang baru bagi mereka yang percaya dan menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tantangan terbesar bagi kita yang masih hidup hanyalah apa yang akan kita lakukan selagi kita menunggu hari kedatangan Tuhan kembali. Dunia tempat tinggal kita dipenuhi ketakutan, di mana kita menjadi hamba dari kebutuhan kita. Mengerjakan kehendak Allah tidaklah selalu mudah ketika kita takut dan khawatir. Tetapi firman hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan akhirat kita sebagai orang yang tidak percaya tidaklah menakutkan. Paulus menulis di surat Filipi 1 ayat 21, "Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kita tahu kematian bukanlah akhir dari keberadaan kita, maka kita harus siap untuk menerimanya. Dan kalau kita sudah siap menghadapi kematian, maka kita siap untuk menghadapi kehidupan." Tantangan dalam hidup tetap ada, tetapi dengan perspektif baru akan kematian, kita akan mampu menghadapinya dalam damai. Saudara-saudara terkasih, perpisahan dengan orang yang kita kasihi hanyalah sementara. Kita diingatkan bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dengan mereka. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap bertemu dengan mereka? Apakah kita siap menghadapi kehidupan kita? Kiranya Allah memampukan kita menjalani kehidupan ini dan melakukan semua kehendak-Nya. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu,
Ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.